Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Baik Bapak, ulang pertanyaannya. Suka diterangkan bahwa apa yang kamu sembah selain Allah kepada Muhammad dikatakan itu kan. Kemudian di situ apalagi mereka bisa mereka berbuat dari bumi. Di surat Al-Ahqaf ayat 4. Ya. Itu apa maksudnya dari bumi kan? Apa yang sudah mereka bisa buat dari bumi? Khalaqu min baik, sejauh yang bisa pertanyaan dulu saya sampaikan kepada semuanya. Dalam ayat 4 surat Al-Ahqaf yang kita pelajari sebelumnya, di ayat 4-nya ada pertanyaan karena terjemahan ayat Al-Quran di ayat 4 ini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni. Seakan Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, perlihatkan kepadaku. Madza khalaqu minal ardi. Apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Dari bumi ini dari tempat tinggal mereka di bumi atau di bumi, bukan dari di bumi, bukan dari bumi. Ya, bisa juga mereka akan menciptakan karena mereka tinggal di bumi, sesuatu yang mereka ciptakan itu memang di bumi, gitu kan? Boleh juga dari bumi. Dari bumi mereka tinggal di mana? Baik, di bumi. Dari bumi itu apa yang sudah mereka buat? Jangan tanya di langit dulu lah, gitu kan? Dari bumi saja, apa yang sudah bisa kamu buat? Jadi ini di bumi. Jadi kemudian baru dari langit. Am lahum syirkun fis samawat. Apakah mereka ada sekutu di langit yang memang mereka sesuatu menciptakan di langit? Fis samawat. Jadi aruni ini memang dari bumi atau di bumi. Kalau dari bumi, tentu mereka menciptakan sesuatu dari apa? Mereka tinggal di bumi, tentu dari bumi penciptaannya, kan begitu. Atau kalau di bumi, di saat mereka tinggal di bumi, berarti tanpa mengambil sesuatu dari bumi, kemudian mereka akan menciptakan di bumi. Jadi Al-Quran demikian, ada makna tertentu di saat kata min atau fi. Minal ardi, dari apa yang ada di bumi. Boleh jadi Pak Gani? Boleh juga jadinya begini. Apa yang ada di bumi ini, dari bumi ini apa yang mereka ciptakan? Coba Pak sedikit Pak, sedikit. Apa yang sudah mereka menciptakan dari bumi ini? Dari bumi yang ada ini apa yang memang Allah ciptakan, kemudian mereka juga ciptakan mana? Yang dari bumi. Kamu tinggal di bumi, wahai manusia. Di bumi ini semua ciptaan Allah. Yang dari bumi itu yang bukan cipta Allah, yang kamu buat itu yang mana? Kan begitu. Dari bumi saja. Ini kan bumi semua cipta Allah. Okey. Sekarang aruni, perlihatkan kepadaku. Madza khalaqu minal ardi. Apa yang telah menciptakan dari bumi ini? Enggak ada. Semua yang dari bumi ini adalah Allah yang ciptakan. Tidak ada di bumi ini bagian dari bumi yang mereka cipta. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Malam ini insya-Allah akan kita lanjutkan di ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarahu. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengadakan Al-Quran, tuduhan kepada Nabi Muhammad. Apa tuduhannya? Iftarahu. Nabi Muhammad itu mengada-ngada, membuat sesuatu daripada Al-Quran. Sampai sekarang banyak orang di luar Islam mengira bahwa Al-Quran itu dikarang oleh Muhammad. Sedikit penjelasan, seperti saya tidak bisa sebut detail. Mu'allaf center, mu'allaf sekarang yang paling hebat lah di Indonesia
yaitu Don Di Tan, orang Cina. Itu paling hebat. Di saat membaca ayat yang seperti ini, si Don Di Tan menjawab bagaimana? Dia menjawab, kalau memang misalnya Al-Quran itu diada-adakan oleh Muhammad, dari mana sumbernya? Diambil dari Injil, katakanlah. Maka kenapa sebahagian berita dari Injil itu tidak ada di Al-Quran, terutama berita miring. Cukup banyak berita miring tentang Nabi di dalam Injil, tidak ada dalam Al-Quran, kata Don Di Tan setelah diperiksa. Tidak benar Al-Quran itu diada-adakan oleh Muhammad dengan mengambil dari Injil melalui dulu misalnya Waraqah bin Naufal. Tidak ada. Kata, jadi kemudian pendeta-pendeta Indonesia, ya benar juga ya, artinya tidak ada sebahagian besar berita penting dalam Injil tidak masuk Al-Quran. Apalagi berita tidak benar, karena dalam Injil itu banyak berita bohong termasuk tentang Nabi Isa. Baik. Qul in iftaraituhu, katakanlah Muhammad kepada mereka, jika aku benar membuat-buat Al-Quran, fala tamlikuna li minallahi syai'an. As-Sa'di menafsirkan begini, jika aku benar-benar membuat-buat sesuatu dari Al-Quran, tentu aku sudah dikutuk oleh Allah. Itu maksudnya. Jika aku membuat-buat, mengada-ngadakan, menambah-nambah di sana sini Al-Qurannya, maka ini setelah itu aku membuatnya, tentu aku akan dihukum oleh Allah. Fala tamlikuna li minallahi syai'an. Kalau aku nanti dikutuk, maka engkau tidak dapat membendungku dari azab Allah. Begini Nabi Muhammad berdialog dengan orang kafir di saat dituduh-tuduh. Baik, kalau memang kamu tuduh aku buat Al-Quran, tentu Allah akan marah. Kalau marah Allah, aku diazab. Kalau diazab, sedangkan kamu termasuk orang yang sangat lemah, tidak bisa membendungku daripada azab Allah. Wa ma a'lamu bima tufiduna fihi. Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang kamu perbincangkan dengan Al-Quran, tentang Al-Quran. Jika kamu pembincangkan bahawa Al-Quran itu palsu, Allah lebih paham palsu atau tidak. Jika benar pun Allah yang lebih memahami. Jadi ayat ini benar-benar serangan kepada Al-Quran, diserang. Ini cara orang kafir menyerang Al-Quran. Al-Quran itu diserang setiap masa dengan cara yang berbeda-beda. Zaman dulu begitu, zaman sekarang lain lagi. Zaman sekarang adalah Al-Quran itu tidak dituduh palsu, akan tapi Al-Quran diseret ke samping supaya tidak diamalkan. Al-Quran misalnya mengajarkan tentang pakai jilbab. Jadi orang dengan peraturan dibuat supaya jilbab tidak dipakai, kan begitu. Kemudian Al-Quran itu mengatakan ada azan atau hadis mengatakan azan dikumandangkan. Kemudian misalnya menyarankan bahawa kalau ada tamu-tamu dari Kristian, azan tidak dikumandangkan, kan begitu caranya. Masya Allah, berbeda-beda menurut zaman. Kalau memang dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan bahawa orang-orang Yahudi itu, Nasrani, kita bersikap dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi orang kita tidak, seperti adik kakak, seperti gurunya. Paus itu seperti gurunya, dicium tangan bolak-balik sampai dicium kepalanya. Masya Allah. Masya Allah Rabbul Alamin. Apa itu semuanya kemudian kita mengatakan mereka jelek? Bukan. Apa juga pelajaran bahwa mereka sudah memahami agama seperti itu. Kita insya Allah tidak akan sampai seperti itu. Toleransi beragama bukan demikian. Jauh sebelum itu kan.
beberapa orang di Nun jauh di sana, mereka di hari Natal pergi ke gereja bersolawat. Bukan demikian. Baik. Terus kemudian ayat mengatakan kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Cukuplah Allah menjadi saksi. Maksudnya, kan kita seperti saya mengatakan benar, kamu mengatakan tidak ada. Ini siapa penengahnya? Cukuplah Allah. Enggak perlu dibawa orang-orang untuk menengah kasus ini. Allah yang menjadikan saksi bahwa siapa yang benar. Baini wa bainakum, di antara aku dan kamu. Siapa yang benar? Allah sebagai penengah, sebagai saksi. Wa huwal ghafuru ar-rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun Allah kapan? Berapapun dosa yang kita buat, kemudian kita sesali dan kita taubat, Allah Maha Pengampun. Ar-Rahimu, Allah itu adalah Maha Penyayang kepada hambanya. Mana bukti sayangnya? Bukti sayang Allah ialah Allah memasukkan ke dalam surga orang-orang beriman itu dengan kasih sayangnya. Tidak lagi melihat amal ibadahnya. Amal ibadahnya itu memang manusia tidak mampu berbuat amal ibadah 100%, tidak mampu. Baik apa adanya, yang penting tidak ada dosa. Kemudian Allah memasukkan dalam surga seseorang dengan Ar-Rahim, dengan kasih sayangnya. Baik, teruskan ayatnya. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir itu. Apa yang kamu katakan? Ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini bukanlah rasul yang pertama atau yang awal. Bid'an ini bid'ah artinya. Bid'ah itu barang baru. Rasul itu bukan barang baru, bukan yang pertama diadakan. Tapi sebelumnya banyak sekali rasul, dan Muhammad itu bahagian dari orang rasul yang banyak itu. Seakan-akan apakah baru Muhammad rasul? Bukan. Yang mereka percayai juga rasul Musa, yang mereka percayai juga misalnya Nabi Isa juga rasul. Jadi kalau ada rasul seperti Muhammad, bukan barang baru. Laisa bid'am minar rasul. Minar rusul. Rasul. Ma kuntu bid'am minar rusul. Ma kuntu bid'an. Ini bid'ah, barang baru. Bid'an minar ar-rusul. Ar-rusul. Ingat, ini bukan rasul ya. Tulisannya bukan minar rusuli. Kalau seorang rasul begini tulisannya. Ar-rasul. Kalau ini ar-rusul. Jadi panjang, bacanya tidak panjang. Jadi sangat pengaruh dalam Al-Quran, bahasa Arab, panjang atau tidak. Ini bacanya ar-rasul. Ini rusul. Tidak boleh rusul. Enggak boleh. Nanti artinya menjadi jama'. Ma kuntu, aku bukanlah bid'an, barang baru atau yang paling pertama. Minar rusuli, dari sekalian rasul. Dari rasul-rasul sebelumnya. Kan bid'ah. Jadi beda rasul dengan rusul. Itu jamak tidak teratur. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kemampuan saya, kata Nabi, ma adri, saya tidak tahu. Rasul, saya seorang rasul. Tapi saya tidak tahu ma yuf'alu bi wala bikum, apa yang dilakukan terhadapku oleh Allah dan terhadapmu, saya tidak tahu. Yang diperbuat oleh Allah.
Apakah Nabi Muhammad tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya oleh Allah? Tidak tahu. Terhadap orang-orang kafir? Tidak tahu juga. Itu kapasitas Rasul segitu. Rasul bukan tahu segalanya. Tidak banyak tahu yang gaib. Yang banyak tahu yang gaib siapa? Bahagian dari umat Nabi yang rajin, yang berkawan dengan Sufism, ajaran Sufi atau kaum tasawuf. Kaum tasawuf ini banyak sekali mengetahui yang Rasul tidak ketahui. Masya Allah. Wa ma adri ma yuf'al bi wa bikum, saya tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku oleh Allah dan terhadapmu. Itu Rasul. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah yang saya ikuti, saya perbuat kecuali apa yang diwahyukan ilayya kepadaku. Mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirun mubin. Dan saya tidak lain, wa ma ana, saya tidak lain atau tidaklah illa kecuali nadhirun mubinun, seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi sini penjelasan Al-Quran tentang siapa itu Rasul. Pertama, Muhammad bukan Rasul baru, bid'ah, bukan baru. Rasul kayak yang lama-lama itu. Kemudian apalagi karakternya tidak mengetahui, ma adri atau la adri atau la a'lamu, saya tidak mengetahui, ma yuf'alu bi wala bikum, apa yang diambil tindakan yang diperbuat oleh Allah kepadaku dan terhadapmu saya tidak tahu. Jadi Nabi itu tidak banyak ilmu tentang gaib kecuali setelah diberitahukan oleh Allah. Kemudian sikap saya adalah attabi'u illa ma yuha, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan saja. Kalau diwahyukan itu berita gaib, saya tahu jadinya karena sudah diwahyukan. Kalau tidak diwahyukan, saya juga tidak tahu. Jadi banyak yang wahyu. Misalnya wahyu itu ada yang dari yang sudah masuk dalam Al-Quran, atau wahyu itu sebahagian daripada makna hadis itu sendiri, itu juga dari wahyu. Kemudian ada yang juga tidak masuk Al-Quran. Misalnya Nabi mengetahui tentang orang yang sangat jauh seperti pernah saya sebutkan, yaitu Amr bin Luhai, orang yang merusak ajaran Nabi Ibrahim sebelum sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi tahu kenapa? Ada wahyu, ada informasi dari Allah tentang orang itu, sehingga tahu posisinya di mana tempat Amr bin Luhai. Yajurru khasbahu minan nar finnar, dia akan mencakar-cakar ususnya di dalam api neraka. Jadi itu berdasarkan wahyu. Kemudian Nabi menegaskan, wa ma ana, saya tidak lain illa nadhir, pemberi peringatan, mubin, yang menjelaskan. Peringatan apa? Peringatan kepada bangsa Arab pada waktu itu tentang bahaya masa depan. Masa depan bahayanya di mana? Di alam barzakh. Bahaya lagi di hari akhirat. Banyak orang tidak sadar. Datang Nabi membawa berita peringatan tersebut, supaya nanti di akhirat orang-orang tidak mengatakan, ya Allah, kenapa kami tidak dikasih tahu dulu bahwa ini ada neraka? Jadi Allah sudah menurunkan Nabi. Nabi menjelaskan yang demikian. Ini disebut dengan nadhir. Mubin, menjelaskan seberapa jelas penjelasan Rasulullah, hal-hal yang tidak dijangkau oleh manusia, Rasul menjelaskan sedetailnya. Contoh, salat itu penjelasan lengkap aturan
lengkap pengamalan. Puasa demikian juga lengkap. Kenapa dilengkapi 100%? Karena manusia tidak punya kapasitas, kemampuan untuk menyusun ibadah. Enggak bisa, tidak bisa. Puasa, kalau disuruh atur sama manusia, puasanya bagaimana? Tidak tahu kapan mulai, kapan berhenti, enggak tahu. Misalnya begini, Allah berfirman, wahai manusia, puasalah di bulan Ramadan. Enggak ada aturan misalnya. Tiban. Bagaimana kita puasa? Atau warisan, wahai manusia, kalau seseorang di antara kamu ada yang meninggal, bagilah warisannya menurut kamu sendiri. Belum mulai dibagi, sudah main parang, main golok. Itu saya lebih banyak, kamu sedikit, gitu. Enggak bisa. Kenapa? Seper itu tidak bisa ditebak oleh akal manusia. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan setengah. Tidak bisa. Jadi makanya Nabi menjelaskan yang paling jelas adalah ibadah. Maka dalam ibadah hanya ada bid'ah itu dalam bidang ibadah, karena kita tidak bisa menjangkau ibadah dengan akal. Baik. Terus apa ini? Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih. Terangkanlah kepadaku in kana min 'indillah. Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu benar dari sisi Allah? Wa kafartum bihi. Tapi kemudian kamu ingkar kepada sesuatu yang datang dari Allah. Bagaimana ini? Coba jawab. Jika Al-Quran benar daripada Allah dan kamu sudah ingkar, bagaimana kedudukanmu nanti dengan Allah? Wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi. Dan seorang saksi dari golongan Bani Israel memberikan kesaksian tentang kebenaran syariat yang seumpama atau kitab yang seumpama dengan Al-Quran. Artinya, sebahagian kecil Bani Israel saat kasus itu sudah masuk Islam. Kenapa? Itu dia syahidah syahidun. Seorang telah naik saksi, menjadi saksi dari golongan Bani Israil ala mislihi, tentang hukum, tentang syariat, tentang agama yang seperti itu. Artinya bahwa dalam kitab mereka Taurat sudah disebutkan yang seperti di dalam Al-Quran, dan orang-orang itu sudah menaik saksi benar. Jadi ini dipertanyakan oleh Nabi, kalau itu benar dari Allah sesuai dengan yang telah dipersaksikan oleh sebagian orang dari Bani Israel, fa'amana wastakbara, orang Israel itu telah beriman, wastakbartum, dan kamu itu menyombongkan diri. Nah, ini bagaimana ini? Ada jawaban apa tidak? Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Dan ini seperti sebuah dialog. Bagaimana Al-Quran, jika Al-Quran benar dan kamu ingkar kesaksian daripada Bani Israel dan dia telah beriman, sedangkan kamu masih menyombongkan diri. Nah, ini parah ini. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Orang seperti itu adalah zalim, sedangkan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang berbuat zalim. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya kita tidak semudah itu menolak kebenaran Al-Quran, karena
orang-orang yang lebih pintar daripada kita, orang-orang yang lebih kuat daripada kita, telah mengamalkan Al-Quran dengan sepenuhnya di 3 generasi awal. Di akhir-akhir tentu banyak orang yang menyatakan keberatan. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa hukum Islam itu hukum pidananya adalah kejam. Kejam. Ada rajam, lempar batu sampai mati. Ada potong tangan sehingga tangan putus. Ada qisas, hukum balas seperti yang telah dilakukan. Ada hukum apa lagi ya, hukuman mati secara lebih umum. Itu makanya hukum Islam itu kejam. Kalau seorang mengatakan hukum Islam kejam, siapa yang tertuduh? Allah. Kenapa? Allah yang menurunkan hukum Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak beres itu siapa? Allah. Yang beres manusia. Ini tidak, it doesn't make sense. Itu tidak nyambung. Enggak nyambung. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, karena nanti kalau orang sudah bersifat sombong tidak akan lagi diberi hidayah. Kita teruskan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang kafir berucap, berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Apa ucapannya? Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ini penting kalimat ini. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ini penting sekali untuk saya catat. Kita catat semua. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ini tentang Al-Quran atau tentang keimanan kepada Muhammad. Ini semacam excuse, alasan orang kafir tidak menerima Al-Quran atau Muhammad. Apa katanya? Lau kana khairan, seandainya beriman kepada Muhammad atau kepada Al-Quran itu sesuatu yang baik, bagus sekali, ma sabaquna ilaihi, tentu orang-orang beriman itu tidak akan mendahului kami. Maksudnya, kalau memang itu baik, kami yang duluan buat. Tidak mungkin orang mukmin mendahului kami. Seakan-akan orang itu, merekalah yang memborong kebenaran semuanya. Kalau yang baik-baik, mereka yang borong semuanya. Tidak mungkin masabaquna, mereka orang mukmin tidak akan mendahului kami berbuat itu. Nah, ini saya menarik kalimat Al-Quran. Tentu kapanpun, dimanapun Al-Quran itu selalu menarik. Ini ucapan daripada orang kafir. Apakah ucapan seperti ini ada apa tidak sekarang? Ucapannya bagaimana? Kalau memang begitu baik, tentu kami telah duluan buat, bukan kamu. Kami duluan. Nah, itu maksudnya. Baik seperti itu? Ya, kalau itu baik kan, kami yang duluan, bukan kamu. Mereka itu orang sangat baik. Semua kebaikan mereka duluan. Jadi, saya ulang, lau kana khairan, seandainya itu perbuatan baik, ma sabaquna, tidak mungkin orang beriman akan mendahului kami untuk berbuatnya. Nah, ini statement paling ini. Kalau contoh sekarang bagaimana? Sekali lagi. Ya. Kita berbuat satu yang sunnah. Yang sunnah misalnya apa yang sunnah atau apa atribut yang sunnah?
Mungkin orang akan mengatakan, kalau itu yang baik, kami duluan. Kami sudah buat kayak itu, tapi itu tidak baik. Gitu kan? Itu tidak baik. Dan ini adalah kaedah orang kafir. Jika dipakai, maka kita telah meniru orang kafir. Dan ini sangat tidak mungkin kita ucapkan. Jangan berlagak sombong seperti itu. Oh, menyanyang betul. Kawai long bubun. Jangan pakai. Kita memang orang yang suka ngomong. Mohon maaf, saya pernah mendengar orang dalam kehidupan sehari bicara-bicara dengan telepon bagaimana. Kan kita harus sunnah begitu. Oh, itu memang saya begitu. Itu ngomongnya memang hanya untuk menang ucap saja. Menang ucap. Pekerjaan tidak. Kita kan harus begini. Iya, memang kita harus begitu. Semua saya juga begitu. Jadi dia hanya di peringkat ucapan di bibir saja. Tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Ini penting. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau itu pekerjaan yang baik, yang bagus, orang mukmin tidak akan mendahului kami. Mereka yang lebih dahulu, orang kafir dahulu yang melakukannya. Tafsir mengatakan seperti ini. Ini sebuah dalil yang mereka rekayasa. Sebuah teori. Kalau ada yang baik-baik, tidak mungkin didahului oleh orang lain. Tentu mereka yang sudah. Ada yang baik, berarti mereka sudah. Kalau yang tidak baik, berarti mereka tidak pernah. Itu kaedah. Sebuah kaedah. Kaedah yang dibuat oleh orang kafir. Baik. Wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Setelah mereka tidak mendapat hidayah untuk melakukan atau untuk beriman, maka langsung mereka mengucapkan apa ini? Ifkun qadim. Ini dusta yang lama. Ya kan biasa mereka nuduh Al-Quran sihir. Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Sehingga mereka tidak melakukannya. Jangan seperti itu. Jadi ini Al-Quran berkali-kali memperingatkan bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kapan kemudian kita baru serius atau memahami? Setelah kita banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Perlunya kajian tafsir seperti ini adalah untuk mengambil faedah seperti ada kaedah-kaedah yang di papan tulis itu. Artinya ini tidak ada dalam buku fikih, tidak ada dalam buku akhlak, tidak ada dalam buku akidah mungkin ya, kecuali dalam hal-hal yang tertentu. Tapi ini Al-Quran secara gamblang menyatakan bahwa orang kafir telah membuat kaedah seperti itu dan kita jangan terjebak. Kemudian kalau terjadi baru kita sadar bahwa begitu saya sudah membaca ayat Al-Quran seperti itu. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa. Apa kitab Musa? Taurat. Imaman wa rahmatan. Sebagai imam itu sebagai petunjuk, pemimpin, petunjuk. Wa rahmatan dan rahmat. Petunjuk Al-Quran atau apapun wahyu yang turunkan kepada Nabi itu tetap menjadi petunjuk dan rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqun. Dan Al-Quran ini kitab yang membenarkannya. Apa membenarkannya? Ya, membenarkannya ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Al-Quran mengatakan Injil itu adalah dari Allah, Taurat itu dari Allah. Kenapa kemudian kita tidak berpedoman pada Taurat sekarang? Taurat, Injil tidak selengkap Quran.
Taurat, Injil turun kepada nabi sebelum. Kalau kita ikut Taurat, sama hidup Indonesia. Hidup di Indonesia sekarang zaman Presiden Bapak Joko, kita mengatakan saya ikut Presiden pertama Soekarno, enggak bisa, sudah. Beliau ada periodenya, ada SBY, sebelumnya Megawati dan sebagainya, Pak Habibie. Enggak, bukan zamannya, sekarang periodenya. Sekarang bukan periode Nasrani, bukan periode Yahudi, periode Muhammad. Kenegaraan juga demikian, bukan periode Pak SBY atau Pak Soekarno atau Pak Soeharto, bukan lagi. Sekarang periode Pak Joko. Jokowi maksudnya, maaf, bukan Jokowi. Ada orang lain mengatakan pada saya Mulyono, bukan Pak Jokowi. Baik. Musaddiqul lisanan Arabiyyan. Kitab Al-Quran itu berbahasa Arab. Lisanan Arabiyyan, yaitu berbahasa Arab untuk memberikan liyunziral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim, wabusyral muhsinin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kitab Al-Quran, sebelum Al-Quran ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dia juga sebelum Al-Quran juga ada kitab Injil, dan Al-Quran ini kitab musaddiq yang membenarkan ke kitab sebelumnya. Tapi kitab ini lisanan Arabiyyan, adalah lisan bahasa Arabiyyan, berbahasa Arab. Kenapa Allah menurunkan bahasa Arab? Ya, Allah menghendaki demikian, tidak boleh. Pertanyaan sedikit tentang bahasa Arab. Penelitian menunjukkan bahwasanya sejauh yang saya ketahui, di dunia ini yang paling lengkap bahasanya adalah bahasa Arab. Kenapa? Misalnya ada Louis Ma'luf. Sebelum orang Islam menyusun kamus bahasa Arab, maka ada Al-Munjid. Kami dulu belajar kamus memakai Al-Munjid. Al-Munjid. Al-Munjid ini dikarang oleh Louis Ma'luf. Yang saya tahu ini adalah orang Yahudi. Dulu juga ada Mu'jam Hadis, disusun oleh orang kafir juga. Karena apa? Mereka lebih awal menekuni dalam bidang ilmiah dan bidang teknologi atau sistematik. Jadi Munjid ini dikumpulkan oleh orang Yahudi seluruh perbendaharaan bahasa Arab. Jadi tebal sekali. Setebal ini, kalau saya tegakkan ini, beginilah tebal kamus bahasa Arab. Kamus Al-Munjid. Kalau kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia tidak banyak, tidak tebal. Jadi kosakatanya banyak sekali. Kenapa? Karena bahasa Arab itu satu kata saja bisa pecahannya menjadi puluhan atau ratusan, sehingga memunculkan ilmu sarf. Ilmu pecah kata. Ilmu pecah kata. Banyak sekali. Dan ini mungkin sedikit sukar, tapi jika ditekuni tidak sukar juga. Jadi bahasa Arab. Jangan seperti bapak kita dari Indonesia. Yang waktu datang Rektor Al-Azhar ke Indonesia, beliau mengatakan kami ini adalah Islam Indonesia. Kami tidak ikut-ikut Arab. Masya Allah. Sehingga rektor itu, Ustaz Muhammad Taib, mengatakan bahwasanya Allah tidak keliru, Allah tidak silap nurunkan Nabi di Arab, baru kemudian nyengir-nyengir.
Bukan Allah yang silap menurunkan Nabi di Arab. Enggak, Allah memang turunkan Nabi di Arab, berbahasa Arab, orang Arab. Seperti sekarang, mohon maaf sedikit, hubungan dengan itu, saya berkeyakinan begini. Imam Mahdi, menurut keyakinan saya, Imam Mahdi itu orang Arab. Tapi ada Imam Mahdi sekarang, seluruh dunia ada Imam Mahdi katanya. Jadi kan Indonesia ada Imam Mahdi kan. Sekarang lagi hangat di India kan. Pakistan tu Muhammad Hussein ya. Apa bukan? Siapa namanya? Qasim. Muhammad Qasim itu. Saya Masya Allah belum ada keyakinan seperti itu. Baik, sudah berakhir waktu kita. Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wabsyara lil muhsinin, kabar gembira untuk orang yang berbuat baik. Orang-orang Islam, orang-orang yang benar agamanya, tentu disebut dengan orang-orang berbaik, menjadi mengirimkan berita gembira. Kita sedang menunggu berita-berita gembira berikutnya dan kita beramal saleh sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.